saudara-saudara, hari ini kita akan uh, membahas tentang satu tema. Tema yang diberikan kepada saya adalah New Song, New Season, ya. New Song, New Season. Nah, saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang tema ini adalah satu tema yang menarik sekali, ya. Dan apa yang dibagikan oleh pengurus kepada saya, minta untuk dibagikan kepada saudara-saudara semua. Kita akan dasarkan satu bagian dari Yesaya 43 ayat 14 sampai 19, ya. Di layar saya sudah berikan kepada saudara-saudara semua. Kita akan melihat ayat ini. Yesaya pasal 43. Ya, saya harap saudara-saudara bisa melihat ininya, ya. Ininya, ya, bisa dilihat di layar, ya. Saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan, penembusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai suku. Firman Tuhan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Baik, saudara, sebenarnya ayat yang diberikan kepada saya ada dua ayat, tetapi saya tertarik untuk membahas yang satu bagian ini, saudara, karena jika kita bahas sebenarnya cukup merangkum, ya. Tetapi ketika mempersiapkan bagian ayat ini, saudara, saya jadi teringat satu kejadian yang barusan saja terjadi, saudara. Ya, kejadian tersebut tentu saja kita semua tahu, yang lagi ramai-ramainya. Bagaimana pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang terbang menuju ke Pontianak, saudara, mengalami kecelakaan dan jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Nah, saudara, kejadian ini adalah kejadian awal tahun, ya. Saya ingat, kalau saya tidak salah, kejadian tahun lalu itu pesawat menuju Singapura dari Surabaya, ya, Air Asia kalau saya tidak salah. Bahkan di awal tahun, ya, di awal-awal tahun atau akhir tahun, awal tahun itu juga sering beberapa kali terjadi kecelakaan, ya. Misalnya pesawat Adam Air atau beberapa pesawat yang lain yang juga berada di sekitar bulan-bulan yang sama. Nah, saya harap saudara-saudara tidak langsung berpikiran, wah, ini berarti kalau awal tahun sial, saudara, ya. Jangan berpikiran begitu. Itu wajar karena apa? Karena tentu saja cuaca lagi tidak baik selalu di musim-musim sekarang, saudara-saudara, ya. Jadi cuaca tidak menentu, hujan dan sebagainya, badai, dan itu wajar, saudara, ya. Nah, tetapi kita sebenarnya sejujurnya sudah dikejutkan dengan peristiwa ini, ya. Saya pikir tidak ada di antara kita yang kemudian berharap bahwa mengharapkan kejadian ini terjadi. Kita seperti dikejutkan di awal tahun bahwa ada satu momen yang buruk yang menimpa kita. Setelah kita melalui satu tahun kemarin, saudara, dari bulan, mungkin bisa dibilang satu tahun lah, ya, bulan Maret kita mulai pandemi. Saya yakin 100% saudara-saudara semua mengalami pandemi tersebut. Mengalami rasanya, dalam tanda kutip, dihajar oleh pandemi, saudara-saudara, ya. Entah saudara dalam pekerjaan saudara, ya, ada sebagian yang maaf, mungkin saudara harus kehilangan pekerjaan, usaha saudara mandek, atau bahkan saudara mungkin kehilangan orang-orang yang saudara kenal, teman, rekan, sakit, meninggal, atau bahkan keluarga, ya. Tadi barusan ada yang sebelum ramai-ramai segini, saudara-saudara, ada yang katanya dapat oleh-oleh dari Manado, katanya, saudara, ya. Lalu dibilang harus disemprot dulu sama desinfektan, ya. Iya. Saudara, kita mengalami satu
masa yang tidak menyenangkan, saudara-saudara ya. Satu masa yang parah, yang kita semua berharap bahwa di awal tahun ini semuanya membaik. Kita semua berharap bahwa kejadian yang buruk ini akan segera berakhir dan kita akan memasuki satu musim yang baik bersama Tuhan. Tetapi saudara, faktanya adalah saudara melihat bahwa kejadian kecelakaan Sriwijaya Air ini menjadi sesuatu yang, jadi begini saudara-saudara ya, maksud saya adalah melalui tema ini sebenarnya, ketika saya membaca tema yang diberikan kepada saya ini, di dalam tema ini dikatakan bahwa diharapkan bahwa kita bisa yakin bahwa Tuhan itu akan memimpin kita, Tuhan akan memberikan satu musim yang baru, gitu ya. Apalagi ayatnya tadi kan bilang jangan ingat yang dulu-dulu, begitu ya. Tuhan lagi bikin sesuatu yang baru. Dan jujur, sikap kita bagaimana, saudara? Ketika saudara baca ayat itu, apakah saudara mengatakan dalam hati saudara bahwa tahun 2021 saya pasti akan lebih baik hidup saya. Pasti segalanya akan lebih baik. Pandemi selesai, virus tidak ada lagi, saudara. Saudara pekerjaan langsung maju dan sebagainya. Apakah begitu? Coba kalau saudara menempatkan diri jadi keluarga dari korban kecelakaan Sriwijaya Air. Saya pikir mungkin tidak ada ya di antara kita yang hadir saat ini ya. Tapi kalau saudara menempatkan diri jadi keluarga dari kecelakaan pesawat itu, bisakah saudara mengatakan ini adalah berkat Tuhan? Bisakah saudara mengatakan bahwa ini adalah musim yang baru ketika firman Tuhan mengatakan, jangan ingat-ingat yang lalu. Saudara baru saja mengalami kehilangan, keluarga saudara meninggal dunia di Sriwijaya Air. Bisa saudara mengatakan begitu? Nah saudara, saya sengaja memaparkan ini di awal supaya mengajak kita berpikir bahwa ayat yang diberikan kepada kita itu harus kita pahami di dalam apa yang Tuhan mau katakan buat kita, saudara ya. Ketika ayat itu diberitakan kepada kita, kita mesti lihat konteksnya seperti apa. Konteks yang Tuhan mau kasih tahu sama kita, itu sebenarnya Tuhan lagi mau bicara apa. Karena adalah repot kalau misalnya ketika dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan satu jalan yang baru dan sebagainya, lalu kemudian ternyata di 2021, tahun yang akan kita jalani ini, bagaimana kalau misalnya ada satu varian virus yang baru? Bagaimana kalau misalnya akan ada pandemi yang lain? COVID tidak selesai. Bagaimana, saudara? Saya bukan mau propaganda bahwa saudara jangan vaksin ya, saudara-saudara ya. Kalau ada vaksin, saudara segera vaksin ya. Tetapi, saya mau kasih tahu, bagaimana kalau keadaan tidak lebih baik? Nah, karena itu saya ingin mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan dengan baik. Bagaimana melihat firman Tuhan dengan lebih bijaksana, saudara ya. Nah, karena itu kita lihat konteksnya dulu sebentar ya. Saya pengen mengajak saudara untuk mengerti konteks dulu. Kenapa kita harus memahami konteks? Karena saya pikir kita sebagai orang Kristen harus memahami firman Tuhan dengan benar. Setuju ya, saudara-saudara ya? Nah, ayat ini, saudara, di bagian pasal 43 ayat 14, itu dimulai dengan begini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel dan membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Nah, saudara, kita harus mengerti sebenarnya ayat yang tadi dikatakan jangan ingat-ingat hal yang masa lalu dan sebagainya. Itu tuh adalah firman Tuhan yang datang kepada orang Israel yang pada saat ini, konteks ketika ayat itu turun adalah ketika orang Israel sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Saudara, Babilonia atau Babel itu adalah satu negara superpower, saudara. Dengan gambar ilustrasi di depan, saudara bisa melihat bagaimana kerajaan mereka begitu megah, begitu indah. Saudara tahu ada taman gantung di sana, saudara. Salah satu dari keajaiban dunia di sana. Nah, saudara, bangsa ini adalah bangsa yang pada waktu itu, saudara-saudara, menaklukkan orang-orang Israel. Jadi orang Babilonia itu adalah orang-orang yang menghancurkan orang-orang Israel. Nah, jadi waktu itu, saudara-saudara, pada abad ke-7, kerajaan Israel itu sudah terpecah dua.
ya, kerajaan Israel yang saudara tahu kalau misalnya dikatakan kerajaan Israel siapa rajanya? Ya paling kita tahunya Raja Daud kan gitu kan ya. Raja siapa lagi? Salomo paling ya. Siapa lagi saudara? Ya. Nah kalau saudara baca, saudara akan menemukan bahwa kerajaan Israel itu terpecah dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu adalah disebut kerajaan Israel, itu ditaklukkan oleh bangsa Asyur, saudara-saudara ya. Nah, di peta itu saudara bisa lihat di depan itu ada ilustrasinya, saudara ya. Lalu kemudian kerajaan selatan itu ditaklukkan oleh Babel. Jadi Babel itu menghancurkan orang-orang di kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Nah, jadi yang firman Tuhan yang datang melalui Yesaya itu kepada orang-orang Yehuda atau kerajaan Yehuda. Yesus dari suku apa, saudara-saudara? Yesus Kristus dari suku apa? Yehuda. Suku Yehuda, ya. Nah, suku-suku yang lain kemana? Sudah tercerai-berai semua, saudara. Nah, jadi suku Yehuda itu atau kerajaan Yehuda itu yang dibuang di Babel, itu yang kemudian akan kembali, lalu kemudian menjadi Israel yang kita dapatkan atau diceritakan oleh Alkitab di Perjanjian Baru pada zaman Yesus itu, saudara ya. Nah, jadi konteksnya adalah orang Israel pada saat itu sedang berada di pembuangan, saudara. Ya. Orang Israel pada waktu itu sedang berada pada masa yang tidak menyenangkan sekali, berada di pembuangan. Saudara, siapa dari saudara pernah mengungsi? Saya nggak tahu, saudara pernah mengungsi atau tidak? Mengungsi karena banjir kah? Ya, mengungsi karena apakah? Tapi saya pernah mengungsi karena peperangan.